akses tentang Gus Baha ini, Gus Baha itu adalah sosok fuqaha sejati. Fuqaha dalam konteks ini adalah beliau karakternya adalah karakter fuqaha dalam aliran jumhur. Kalau dalam aliran jumhur ini otomatis Gus Baha ideologinya adalah ideologi mayoritas. Jangan berharap Gus Baha ini melakukan sifatnya kontroversi atau syad, itu hal yang nggak mungkin. Misal bicara soal yang dikritik oleh Gus Jazuli ini, yaitu memang karakter Gus Baha. Tidak mungkin seorang Gus Baha untuk ikut Kiai Imad atau ikut Gus Jazuli. Tidak mungkin seorang jumhur itu ikut yang kontroversi yang syad. Secara fikih itu tidak mungkin. Karakternya memang udah begitu. Kiai Ubadillah pun berbeda dengan Gus Baha yang keponakannya. Gus Baha tetap memelihara sakralisasi dzurriyyah habaib ini, sementara Kiai Ubadillah meruntuhkan sakralisasi. Terima kasih komentarnya. Tumben ini Dr. Soleh cerdas ini malam ini. Saudara sekalian, ada video menarik dan terungkapnya fakta baru di mana ternyata Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji itu keponakannya Gus Baha, atau Gus Baha itu pamannya adalah Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Dan ini langsung diungkapkan oleh Dr. Soleh dan memberikan komentar terhadap Gus Baha yang memang keseliu lidah, saudara sekalian. Nah, ada dua dokter yang mengomentari daripada pernyataan Gus Baha ini, yaitu Dr. Soleh dan Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Dan keduanya, meskipun Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji itu ada hubungan erat dengan Gus Baha, tapi mendukung daripada Gus Aziz Jazuli. Dan Dr. Soleh pun tumben 100% mendukung daripada pernyataan Gus Aziz Jazuli. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Dr. Soleh Basari, ini Gus Baha ini idola saya ini. Jadi maaf ini Gus Baha bukan membelejetin atau apa, tetapi saya menyajikan ini karena banyak di medsos berseliweran, maka saya mencoba untuk membuka diskusi ini. Dr. Soleh, ini bagaimana nih Gus Baha kok bisa terseret dengan opini polemik nasab? Mestinya sudahlah masalah fikih saja gitu ya. Itu banyak netizen yang mengatakan begitu. Menurut Anda bagaimana nih? Kok bisa gitu kan ya? Atau ini hanya candaan Gus Baha ya sebagai sosok ulama NU? Silakan Dr. Soleh Basari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kiai Ubaidillah. Selamat malam Gus Jazuli yang saya banggakan. Luar biasa, orang pertama yang mengkritik dalam tanda kutip Gus Baha gitu. Ya, begini, saya dalam banyak hal atau terkait dengan kritik nasab terhadap Gus Baha yang dilakukan Gus Jazuli ini, saya setuju 100% ya. Kenapa? Ya kita atau halayak kaum Nahdliyin idealnya tidak membebankan semuanya pada Gus Baha. Kasihan sekali Gus Baha ini udah melakukan banyak hal, udah melakukan banyak terobosan, udah menghadirkan banyak solusi yang mauquf ratusan tahun bahkan ya, tentang qaul, tentang hadis, tentang fikih satu sisi. Sisi lain, saya punya catatan terkait hal ini tentang Gus Baha. Pertama adalah sepanjang yang kita dapat akses tentang Gus Baha ini, Gus Baha itu adalah sosok fuqaha sejati. Fuqaha dalam konteks ini adalah beliau karakternya adalah karakter fuqaha dalam aliran jumhur. Kalau dalam aliran jumhur ini otomatis Gus Baha ideologinya adalah ideologi mayoritas. Jangan berharap Gus Baha ini melakukan sifatnya kontroversi atau syad, itu hal yang nggak mungkin. Misal bicara soal yang dikritik oleh Gus Jazuli ini, yaitu memang karakter Gus Baha. Tidak mungkin seorang Gus Baha untuk ikut Kiai Imad atau ikut Gus Jazuli. Tidak mungkin seorang jumhur itu ikut yang kontroversi yang syad. Secara fikih itu tidak mungkin. Karakternya memang udah begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari sekian yang kita dapat nikmati dari Gus Baha di medsos, atau pengajian-pengajian secara langsung di kampus-kampus kayak di UII atau di pesantren-pesantren, itu sosok Gus Baha itu setidaknya punya dua warna. Pertama saya yang sebut tadi adalah fuqaha, yang kedua adalah seorang mufassir. Nah, itu lekat sekali sebagai fuqaha, Gus Baha menguasai hampir semua pendapat qaul atau aliran fikih secara luar biasa ya. Nah, dan itu turos atau warisan keislaman klasik abad pertama, abad pembentukan
madhab-madhab fikih mulai akhir abad pertama Hijriah tahun 90-an Hijriah hingga generasinya Imam Ibnu Hambal, imam madhab terakhir, sekitar awal abad ketiga, akhir abad pertama dan awal abad ketiga Hijriah, beliau Gus Bah menguasai secara luar biasa. Nah, itu terkait dengan fikih. Kemudian hingga setelah para mujtahid, era mujtahid, awal abad ketiga ini berakhir, ketika Imam Ibnu Hambal mangkat, kemudian masuk ke generasi muhaddisin, di mana Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi, dan lain-lain, bahu-bahu membangun keilmuan hadis, Gus Bah juga mengikuti itu dengan luar biasa. Artinya apa? Artinya di masa keilmuan pada masa keemasan Islam, mulai Umayyah, kemudian Abbasiyah, itu kan masa-masa keemasan keilmuan Islam. Gus Bah menguasai dengan luar biasa di era-era keemasan Islam itu, sekitar 300-an tahun, atau sekitar 3 abad ya. Mulai abad ke-7 Masehi hingga akhir abad ke-9, atau jelang kelahiran Ghazali di abad 10. Ghazali meninggal 1111. Itu adalah masa-masa keemasan Islam, dan di situ Gus Bah mendulang atau menggali resources tambang keilmuan Islam dengan luar biasa. Nah, ketika masuk ke era-era krisis, kalau istilahnya Thomas Kuhn itu kan ada normal science, krisis, kemudian lahir keilmuan baru. Normal science dari abad pertama hingga abad ketiga Hijriah, atau dari abad 7 hingga abad 9 Masehi, zaman keemasan keilmuan Islam, itu normal science dikuasai secara luar biasa oleh Gus Bah. Kemudian masuk pada krisis, ketika Baghdad jatuh tahun 1258, keilmuan Islam itu kemudian perlahan runtuh, kemudian secara perlahan berpindah ke barat. Nah, dari situlah kemudian munculnya atau lahirnya klaim-klaim yang sifatnya halusinatif, klaim-klaim yang sifatnya model-model fakih muqaddam dan lain-lain. Itu menurut saya tidak bisa di-track secara baik oleh Gus Bah sebaik tracknya Gus Jazuli atau tracknya Kiai Imaduddin. Nah, ini yang saya maksud, bahwa kita tidak bisa memaksa Gus Bah untuk menyelesaikan segala hal. Ya, oke lah, kita harus berbagi yang lain. Kalau Gus Bah kuat dari sisi fikih, kuat dari sisi tafsir, meski tidak semua tafsir juga tidak tidak kemudian semua harus kita bebankan pada Gus Bah. Dalam konteks Al-Kasyaf misalnya, kita jarang mendengar Gus Bah menyebut atau mengutip Al-Kasyaf, kitab tafsir yang nuansa filsafatnya sangat kuat. Nah, dari konteks-konteks seperti itu, di luar tentang tafsir dan di luar tentang fikih, Gus Bah ya kita akui, kalau dalam bahasa saya tidak bisa kita paksa untuk menghadirkan pendapat-pendapatnya yang brilian, sebrilian pendapat fikihnya atau pendapat tafsirnya. Jadi dalam konteks ini maka saya setuju 100% dengan Gus Jazuli, adalah konteksnya seperti ini. Nah, kemudian keilmuan matang dalam keemasan Islam yang dikuasai secara luar biasa oleh Gus Bah itu menghadirkan atau mentipologikan bahwa model keislaman atau model pemikiran atau model fikihnya Gus Bah itu adalah pemikiran yang melegitimasi realitas. Kita tidak bisa berharap dari Gus Bah itu kritisisme. Kita tidak bisa berharap dari Gus Bah itu cara pandang atau perspektif yang berbeda atau yang keluar dari mainstream, keluar dari jumhur. Misal tentang Ba'alawi ini, boro-boro bicara soal Ba'alawi itu bukan duri ya. Contoh misal yang saya maksud dengan cara keislaman atau model pemikiran Gus Bah itu adalah melegitimasi realitas dan bukan halal kritis. Misalnya adalah ketika dia mencoba untuk memecahkan problem keseharian, kemudian dia menyebut bahwa jadi orang Islam itu gampang. Udut, ngerokok, ngopi, tidur, tangi, subuhan, rokok, udut, tangi, subuhan lagi. Nah, ini adalah melegitimasi realitas bahwa hidup ini sebenarnya itu saja. Kita tidak bisa melihat, padahal kan itu tidak cukup untuk menjawab sebuah tantangan zaman. Itu tidak cukup untuk menjawab realitas. Itu tidak cukup untuk menjawab orang yang butuh pekerjaan, orang yang butuh pendidikan yang baik, orang yang butuh tentang kesehatan, atau orang yang butuh tentang tata kelola bernegara secara baik. Apalagi bicara soal sejarah klasik. Nah, ini adalah contoh dari model keislaman Gus Bah. Nah, ya tapi itu udah warna yang menonjol, yang tampak, yang kita lihat, dan kita tidak bisa kemudian bahwa wah berarti Gus Bah salah, bukan berarti seperti itu. Gus Bah menghadirkan seperti itu. Beda kasus kalau misalnya kita sedikit bergeser ke keilmuan Islam lebih kontemporer, misal soal
Naqdu Taqdis Afkar Dini, kritik atas sakralisasi keilmuan agama, kritik atas sakralisasi wacana agama, kritik atas sakralisasi diskursus agama. Nah, yang dilakukan Gus Jazuli, yang dilakukan oleh Kiai Ahmaduddin, yang dilakukan oleh Kiai Ubaidillah, pamannya Gus Baha, itu melakukan desakralisasi terhadap wacana bahwa habaib itu dzurriyyah. Nah, ini kan berbeda. Jangankan saya atau Gus Jazuli, Kiai Ubaidillah pun berbeda dengan Gus Baha yang keponakannya. Gus Baha tetap memelihara sakralisasi dzurriyyah habaib ini, sementara Kiai Ubaidillah meruntuhkan sakralisasi. Kenapa Gus Baha tidak melakukan desakralisasi? Kenapa Gus Baha tidak bisa melakukan naqdu taqdis afkari dini? Kenapa? Karena Gus Baha kajian-kajian yang diekspor secara luar biasa adalah pada zaman kematangan keemasan keilmuan Islam, dan itu terjadi di abad pertama hingga ketiga Hijriah, abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Sementara konteks sekarang sangat berbeda jauh dengan itu dan tantangannya berbeda, maka kemudian kritik atas wacana agama, kritik atas diskursus, kritik atas sakralisasi itu menjadi penting saat ini. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Wah, ini saya lihat cukup komprehensif melihat tentang Gus Baha. Gus Baha memang sosok ulama atau Gus yang memiliki karakteristik berbeda. Saya setuju dengan Dr. Soleh bahwa Gus Baha adalah fuqaha, kemudian juga muhadis dan penghafal Quran atau Quran yang berjalan, dan juga berbicara tentang keikhlasan. Ketika Islam, gampang orang Islam itu ngudud, ngopi, terus kemudian sholat, lah itu sebetulnya bercanda, ya itu menerima keadaan, dan itu pun tidak, fatwa itu tidak bisa disalahkan 100% itu aja. Ini berbeda dengan Dr. Soleh yang berapi-api, jalan terjal gitu kan ya. Menghadapi jalan terjal gitu. Ya, itulah dinamika tokoh-tokoh pemikir NU. Satu sisi ada Kiai Imad yang mengkritisi ya tentang dinamika diskursus, dan juga ada sosok Gus Baha. Ya, baik Dr. Soleh, luar biasa Anda memberikan sebuah pemahaman tentang sosok Gus Baha gitu ya. Setuju saya, Gus Baha memiliki kontribusi yang besar terhadap bangsa, terhadap umat, tetapi mungkin persoalan nasab ini perlu berdiskusi dengan Kiai Imad, perlu berdiskusi dengan Gus Aziz. Ini menarik ini, kalau Gus Baha berdiskusi dengan Kiai Imad dan Gus Aziz ini. Saya langsung ke Kiai Badalah dulu, Dr. Soleh, terima kasih komentarnya. Tumben ini, Dr. Soleh cerdas ini, malam ini. Oke, baik, Kiai Ubed, silakan Kiai Ubed berkomentar. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Hormat saya kepada Dr. Soleh, kepada Gus Aziz Jazuli yang cerdas, terus berkreasi, berkarya, mengawal peradaban negeri ini dalam studi ilmu keislaman dan naturas. Tentu yang pertama saya ingin mengapresiasi pada Gus Baha, komitmen dan keistiqomahan beliau menjaga tafsir dalam perspektif fikih. Kalau saya jadi satu masalah, yaitu keahlian tafsir dalam pendekatan atau perspektif fikih. Juga apresiasi saya kepada Gus Abdul Aziz Jazuli, sosok muda yang luar biasa, yang betul-betul komitmen dan memiliki keistiqomahan yang luar biasa dalam studi aturos Hasanah abad pertengahan dengan pendekatan historis atau sejarah peradaban Islam. Dan ini sebuah keahlian yang tidak dimiliki oleh semua orang. Banyak master atau doktor dalam sejarah peradaban Islam, tetapi berputar dalam sebuah pengetahuan tanpa menyentuh akar sejarah peradaban Islam itu sendiri. Nah, saya menemukan pada sosok Gus Aziz yang betul-betul dalam sejarah peradaban Islam itu dibangun atas dasar akar yang kokoh dan kuat. Kemudian terkait dengan keterlibatan saya dalam podcast ini, sebenarnya saya sangat berat, agak dipaksa oleh Mas Yusuf saya. Jadi saya ini terjerat dengan persahabatan dengan Mas Yusuf ini. Kalau tidak terjerat
dengan persahabatan dengan Mas Yusuf ini mungkin saya nggak mau ini Mas Yusuf. Karena dalam kondisi apapun istilah akademiknya itu Gus Baha itu memiliki Enggak, sebentar. relasi Tapi historis gimana? sama saya. Apakah Gus Baha gimana nih panca kakinya? Ini Gus Baha kata Dr. Soleh katanya keponakan Anda Kiai, itu bagaimana nih sebetulnya? Saya yang paling ilmiah dengan menyebut istilah memiliki ikatan relasi historis Mas Yusuf. Nah, jadi istilah yang paling tepat Gus Baha itu memiliki relasi ikatan historis yang sangat kuat sama saya, sehingga sebenarnya mengapa saya nggak mau podcast di malam ini, karena khawatir saya itu terbawa perasaan, bukan membela Gus Aziz, tapi malah menghakimi Gus Aziz. Karena perasaan saya itu secara historis ke Gus Baha, jujur saja. Tetapi saya mengikuti jejak Gus Aziz, semuanya itu kita lakukan karena mencintai ilmu pengetahuan. Itu bagian daripada kekhasan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau saya boleh berpesan untuk diri sendiri, saya akan membahasakan dalam sebuah kalimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal rasikhuna bil ilmi wat tuqa. Jadi betapa mahalnya sebuah ilmu pengetahuan itu. Karena inilah saya mencoba menafsirkan keterjeratan saya dengan Mas Yusuf secara ilmiah, sehingga saya tidak merasa terbebani, terpaksa dalam podcast ini, karena happy endingnya adalah ilmu pengetahuan. Happy endingnya adalah ilmu pengetahuan. Yang jelas tadi sudah disinggung oleh Mas Soleh, menarik. Berpengetahuan itu harus mesti bernalar, atau membaca itu mesti harus berpikir, atau kuat dalam literasi itu harus mesti kuat dalam filtrasi. Artinya apa? Kekuatan seseorang di dalam membaca kitab tanpa di situ ada banyak pengetahuan hasanah dari isi kitab, kalau tidak diiringi dengan cara bernalar tentu akan sangat berat. Bisa-bisa terbawa perasaan dengan pengetahuan yang ada di dalam kitab itu, sehingga tidak bisa membawa pengetahuan kitab untuk beranjak dalam ruang pembebasan dan pencerahan. Hal yang sama juga begitu, membaca tanpa berpikir itu tidak akan bisa beranjak menuju pembebasan dan pencerahan. Hal yang sama, kekuatan literasi meskipun itu sudah sangat luar biasa, apalagi di era digital, teknologi informasi yang luar biasa ini, hampir-hampir jenjang akademik, master, doktor maupun profesor, itu hampir-hampir secara universal itu belum bisa mengejar kekuatan literasi seseorang. Makanya mengapa banyak profesor, banyak doktor yang tidak banyak berani bicara secara publik, karena takut salah. Itulah mengapa banyak orang yang tidak mau jadi profesor, karena khawatir terbebani kalau ngomong. Tidak mau meneruskan jenjang doktornya karena khawatir terbebani kalau ngomong, khawatir salah nanti dikira nggak pantas jadi dokter. Atau kalau jadi profesor takut kalau salah sehingga terbebani. Masa profesor salah, kan jadi problem. Beda kalau orang-orang bebas dengan kekuatan literasi, dia mengedepankan endrawinya maupun rasionalitasnya dengan literatur itu sendiri. Hal yang sama dalam konteks ruang sosial, jenjang sosial dalam konteks tokoh agama maupun tokoh masyarakat, itu pun pada akhirnya juga tidak bisa mengejar kekuatan literasi seseorang. Bahkan dengan kekuatan literasi seseorang, orang itu bisa menembus, melampaui ketokohan keagamaan maupun melampaui ketokohan di bidang sosial. Nah, tetapi meskipun demikian, kekuatan literasi tanpa diimbangi filtrasi yang kuat, maka hanya akan terbawa pada literasinya tanpa bisa memiliki kemampuan untuk mengambil jarak dalam pengetahuan yang ditekuni itu. Satu contoh misalnya begini, banyak karya di abad 9 dan sesudahnya tentang Ba'alwi. Dalam literatur itu banyak ditemukan, dalam khasanah banyak ditemukan, dalam bacaan banyak ditemukan. Tetapi
karena tidak bernalar, karena tidak berpikir atau tidak berfiltrasi, sehingga tidak tahu bahwa 1000 karya itu sebenarnya tidak berarti apa-apa, tidak bisa untuk merekayasa karya abad 3 sampai abad 9. Jadi karya pada abad 9 sampai sesudahnya itu tidak akan bisa merekayasa karya atau hasanah abad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi bagi orang yang berhenti pada pengetahuan, berhenti pada membaca, berhenti pada literasi, tidak mau bernalar, berpikir, dan berfiltrasi, itu akan merasa hebat. Wah, dapat 1000 referensi, apalagi jurnal semuanya. Tetapi semuanya setelah abad 9. Pertanyaannya, apa artinya karya abad 9 untuk merekayasa hasanah keilmuan, turos, sejarah peradaban di abad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentu tidak akan ada artinya apa-apa. Ini pentingnya bernalar, berpikir, dan berliterasi itu. Berfiltrasi maksud saya. Makanya kita penting untuk adil sejak dalam pikiran dan perbuatan. Nah, adil dalam pikiran, sejak dalam pikiran dan perbuatan. Saya teringat pesan Pramudia Anantatur. Saya mengutip beliau karena dalam konteks mengambil hikmah. Karena mengambil hikmah dari siapapun boleh. Hudil hikmah walau min abdi habasyin. Jadi kita penting untuk adil sejak dalam pikiran dan perbuatan. Dan yang paling menarik Mas Yusuf, sebenarnya saya juga pernah mendengarkan di kesempatan yang tidak sengaja, Gus Baha itu sebenarnya juga selalu mengutip Ibnu Khaldun terkait dengan fitrah sosial itu Mas Yusuf. Tentu Gus Baha juga banyak menemukan teori-teori Ibnu Khaldun di Muqaddimah. Nah, saya mendapatkan satu konsep teoritik dari Muqaddimah Ibnu Khaldun, Mas, terkait dengan Waqi' al-Umran al-Bashari. Realitas sejarah peradaban manusia. Itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibendung, tidak bisa direkayasa. Mesti akan berjalan realitas sejarah peradaban manusia itu. Waqi' al-Umran al-Bashari. Karenanya apa yang dikatakan oleh Gus Aziz itu adalah bagian daripada Waqi' al-Umran al-Bashari yang tidak bisa dibendung, yang tidak bisa direkayasa oleh pengetahuan, dan akan ketemu dalam konteks orang yang mau bernalar, tidak bisa direkayasa dengan bacaan, dan akan ketemu ketika orang mau berpikir, dan tidak bisa direkayasa dengan kekuatan literasi, dan akan ketemu ketika orang melakukan filtrasi. Sebagai penutup Mas Yusuf, ada seorang ulama, alim alamah, menitipkan sajak ke saya agar dibaca di publik. Sajak ini ditujukan kepada Gus Baha Mas Yusuf. Sajaknya al-hubbu sayakunu so'ban daiman lakin tadzakkar syahsoma yuhibbuka wahada ana. Cinta itu akan selalu menemukan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah seseorang yang lebih mencintaimu, itulah saya. Artinya ada masyarakat pribumi yang mencintai Gus Baha, sehingga perlu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Intersubjektivitas, keterlibatan itu sebuah keniscayaan harus dimiliki oleh seorang pejuang. Karena apa artinya hasanah yang luar biasa kalau tidak memiliki intersubjektivitas atau keterlibatan dalam konteks bagaimana turut bersama-sama membebaskan dan mencerahkan masyarakat yang dalam tanda kutip ini sedang berada dalam perbudakan spiritual. Dan ternyata orang-orang yang dalam tanda kutip korban ini adalah orang-orang yang lebih mencintai orang itu ketika orang itu sedang menampakkan cintanya yang penuh tantangan dan rintangan kepada Habib. Itu saja sebagai penutup. Terima kasih Mas Yusuf. Wah, luar biasa nih sajaknya. Ya, terima kasih nih Kiai Ubed, masih narasi-narasinya memang saya memahami ini faktor psikologis itu ya sebagai seorang seseorang yang mengenal Gus Baha. Tetapi saya acungi jempol bahwa Kiai Ubed berani podcast gitu ya, walaupun tipis-tipis lah ngeritik Gus Baha, tetapi pada intinya ya kita mengagumi Gus Baha ya sebagai sosok fuqaha ya, intelektual muda Islam ya.